Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bab 4 yaitu IP address dan subnetting. Jadi di sini materi yang akan kita pelajari yaitu pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP privat, classful dan classless addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, dan konsep switch dan router. Kita masuk ke materi pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. IP address itu ibarat nama. Jadi antar IFS jika ingin saling komunikasi, maka memerlukan yang namanya IP address. Saat ini IP address yang tersedia terdapat dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6. Untuk versi 4 itu terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Setiap oktet terdiri dari 8 bit. Dan nilainya dapat berkisar antara 10 hingga 200 hingga 255. Bisa lihat di sini, pada setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 ya, sampai 255. Pada setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Perlu diketahui juga bahwa terdapat berbagai istilah yang kita temui nantinya di internet protokol seperti prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP register. Untuk penulisan IP versi 4 yang benar itu perlu distarkan prefix ya. Seperti belakang IP ini, itu belakangnya /24. Nah, /24 itu merupakan prefix. Tapi jika configuration di Cisco itu menggunakan yang namanya subnet mask. Nah, prefix biasa dengan saat konfigurasi pada mikrotik, sedangkan Cisco biasa menggunakan subnet mask. Prefix itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Misal /24 itu jumlah IP yang bisa digunakan ialah sebanyak 256. Nah, itu cara dapatnya gimana? Nah, itu akan kita singgung pada bab subnetting ini. Untuk mengetahui prefix yang sesuai dan efektif, maka diperlukan yang namanya ilmu subnetting. Jadi, ilmu subnetting merupakan cara metode yang digunakan untuk menentukan prefix atau subnet mask berapa yang paling sesuai untuk digunakan. Misal kita memiliki jaringan komputer kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung. Nah, berapa sih prefix yang cocok untuk komputer tersebut agar setiap komputer bisa saling komunikasi? Nah, misal kita menggunakan /24, maka IP yang tersedia kan ada 256 ya. Tetapi kita hanya membutuhkan 6 saja. Maka sisanya ada 250. Nah, itu sangat mubazir ya, teman-teman. Maka prefix yang efektif digunakan pada komputer ini ialah /29. Mengapa? Karena /29 itu jumlah IP yang tersedia dan digunakan ada 8. Jadi subnetting tidak selalu membahas terkait prefix. Kita lanjut ke materi yang kedua yaitu IP public dan IP privat. Di sini kita akan fokuskan pembahasan ke IPv4 yang dimana IPv4 dibagi menjadi dua yaitu IP public dan IP privat. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Sedangkan IP privat merupakan IP yang berada dalam jaringan lokal. Ciri utama dari IP privat ialah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dalam jaringan lokal. Contoh jaringan lokal seperti sekolah ataupun kantor. Untuk alamat IP privat dibagi menjadi 3 kelas, yang dimana setiap kelas sudah didefinisikan ranknya dari berapa sampai berapa. Sebenarnya ada kelas D dan E, tapi ini hanya untuk pengujian. Kita bahas yang IP privat kelas A dulu, yang dimana untuk kelas A ranknya dari 10.10.10.10 sampai 10.255.255.255.
Jadi jika melebihi dari range yang sudah ditentukan, maka itu bukan IP privat. Contohnya seperti 10.256.2.1. Nah, ini bukan IP privat. Lalu untuk yang kelas B, range-nya 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Dan jika ada IP address 172.35.10.10, ini bukan IP privat karena sudah melebihi range-nya. Selanjutnya untuk kelas C, range-nya 192.168.0.0 sampai 192.168.255. Jika ada IP 192.169.256.1, ini bukan IP privat. Nah, alamat IP privat ini biasa digunakan di dalam jaringan lokal seperti kantor, sekolah, ataupun lain sebagainya, dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang kemungkinan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi, nantinya perangkat-perangkat di dalam jaringan lokal tersebut akan menggunakan konsep NAT untuk bisa akses ke internet. Ketika perangkat di dalam jaringan lokal ingin berkomunikasi dengan internet router yang terhubung dalam jaringan lokal tersebut akan menerjemahkan alamat IP privat mereka ke dalam IP publik yang digunakan. Jadi topologinya seperti ini. Ketika terdapat kumpulan device dalam suatu ruangan dan ingin terkoneksi ke jaringan komputer, maka dari komponen device tersebut terhubung ke switch, baik itu wired atau wireless. Dan dari switch terhubung ke router, dan dari router itu terhubung ke ISP, baru ke internet. Jadi device tersebut udah bisa internetan. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu classful dan classless addressing. Oke, kita lihat ilustrasi gambar di sini. Jadi kita mengetahui bahwa IP address yang digunakan saat ini terdiri dari dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. Untuk IPv4 itu memiliki dua jenis, yaitu IP address publik, yaitu IP address privat, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN, dan IP address publik, alamat IP yang dapat diakses secara global di internetan. Contohnya publik DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, untuk keduanya itu diklasifikasikan berdasarkan kelasnya, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, untuk yang kelas D dan E itu tidak bisa digunakan karena ini untuk pengujian. Di sini setiap kelasnya itu memiliki rank yang sudah ditetapkan, yaitu dari 0 sampai 127, 128 sampai 191, 192 sampai 223. Nah, ini merupakan tabel klasifikasi IP address privat dan publik. Nah, jika lebih spesifikkan lagi, misal saya ingin melihat rank IP address privat saja yang ditetapkan berdasarkan kelas juga. Kita lihat di sini, bawah ini merupakan tender dari klasifikasi IP address privat berdasarkan kelasnya. Tapi yang di privat ini lebih diklasifikasikan lagi. Yang bisa digunakan hanya 10. Jadi 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Dan selanjutnya. Nah, misal kita lihat di bawah ini. Jadi di sini 90.188.23.10 merupakan IP publik. 90 ini masuk ke rank A ya. Di sini juga terdapat istilah yang namanya CIDR. Itu nama lain dari prefix dan subnet mask. Itu istilahnya sama, yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan atau default subnet mask. Kalau prefix biasa digunakan untuk vendor Mikrotik, sedangkan subnet mask biasa digunakan untuk vendor Cisco. Jadi kalau ada tulisan CIDR default ataupun default subnet mask, maka ini yang dinamakan dengan classful addressing. Jadi pengalaman IP addressing berdasarkan kelasnya. Jadi misalkan kelas A default subnet masknya 255.0.0.0 sama dengan /8.
255.255.0.0 sama dengan slash 16 dan 255.255.255.0 sama dengan slash 24. Misal di sini terdapat contoh kasus, yaitu terdapat jaringan lokal, contohnya web sekolah, kantor, dan lain-lain, yang memiliki 200 host, dan ini tentunya menggunakan IP privat semua. Misal saya menggunakan kelas A, yaitu 10.0.0.1, dan misal menggunakan prefix default subnet mask 8. Nah, kita ketahui bahwa prefix 8 itu jumlah host yang disediakan itu sangat banyak, yaitu 16.777.216. Padahal host yang diperlukan itu hanya 200. Maka dari itu, prefix yang cocok digunakan untuk hak akses 200 host ini adalah slash 24, karena slash 24 ini terdiri dari 256 host yang bisa digunakan. Jadi, jika kita menggunakan slash 25 itu kedikitan, dan kalau menggunakan slash 23 itu kebanyakan. Jadi yang cocok itu slash 24. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kasus subnetting. Jadi pada materi kali ini kita akan berkecimpung langsung pada perakit. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, untuk melakukan proses subnetting, nah di sini ada beberapa proses untuk melakukan proses subnetting. Di antaranya adalah prefix yang sesuai, subnet mask, menentukan jumlah IP yang bisa digunakan, IP network, tanda alamat pada suatu jaringan LAN, IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut, rank IP yang bisa digunakan. Nah, untuk prefix itu dan subnet mask itu sama ya teman-teman. Untuk prefix itu yang berbentuk slice. Nah, untuk yang subnet mask itu berbentuk 4 notepad. Nah, untuk prefix dan subnet itu sama goals-nya, yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, perbedaan biasanya untuk prefix itu digunakan dalam konfigurasian yang dilakukan oleh vendor mikrotik, sedangkan subnet mask biasanya diperuntukkan untuk mengkonfigurasian yang ada di vendor Cisco. Lalu kita mencari IP network, lalu IP broadcast dan juga rank IP. Contohnya, jadi di sini saya memiliki jaringan LAN terdapat 12 PC. Nah, di sini kalian bebas memilih IP privat kelas apa. Nah, di sini saya menggunakan IP address yang kelas B ya, teman-teman. Dengan salah satu IP-nya, saya akan ambil 172.16. Nah, pertama kita cari yang prefix terlebih dulu. Nah, jadi cara pencariannya ada kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya mendekati 12. Nah, di sini saya pakai yang 2 pangkat 4 ya, yaitu 16. Nah, jadi pangkat 4-nya ini kita akan gunakan untuk pengurangan yang ada di prefixnya. Jadi rumusnya adalah 32 dikurangi 4 ya. Nah, kenapa saya ambil 32? Karena jumlah output yang ada pada IP versi 4 adalah 32. Nah, jadi 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Nah, berarti kita bisa tahu prefix yang cocok untuk digunakan adalah slash 28. Jadi, kita cari total IP-nya ya dengan rumus 2 pangkat 32 dikurangi 28 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, jika dijumlahkan 2 pangkat 4 hasilnya 16. Jadi, jumlah IP-nya adalah 16. Selanjutnya, kita cari subnet mask-nya dengan rumusnya 256. Nah, ini adalah jumlah total IP address. 256 dari hasil total IP yaitu 16. Hasilnya adalah 240. Jadi kita simpulkan subnet mask yang bisa kita hasilkan adalah 255.255.255.240. Nah, langkah selanjutnya kita mencari IP network ya, dan IP broadcast. Jadi IP network merupakan IP paling depan dan IP broadcast IP paling belakang. Nah, kita bisa lanjut IP network sama dengan 0.16.32. Jadi 0 blok subnet pertama, 16 blok subnet kedua, dan 32 blok subnet ketiga. Blok subnet itu pengkategorian blok. Nah, kita cari IP broadcast-nya. Caranya kita bisa cari dengan mengurangi satu yang ada di broadcast. Selanjutnya, misal broadcast selanjutnya kan 16, jadi 16 dikurangi 1 sama dengan 15.
Lalu 32 dikurangi 1 sama dengan 31. Nah, jadi range IP yang dapat digunakan 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Jadi ini merupakan range IP yang tersedia pada prefix /28. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan, sehingga kita bisa menggunakan 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Jadi ini IP yang bisa digunakan pada jaringan LAN di topologi ini. Kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu kasus subnetting. Di sini kita akan coba kembangkan kasus subnetting, yaitu yang 60 host. Di sini saya memiliki jaringan internal ataupun jaringan lokal yang terdapat 60 PC yang keseluruhannya menggunakan IP privat. Nanti kita akan menentukan IP privat kelas mana yang akan digunakan. Kemudian dari 60 PC tersebut kita akan coba mencari prefix yang sesuai, lalu IP network, IP broadcast, dan lain-lain. Dan ini semua bisa kita temukan dengan proses yang namanya subnetting. Langkah pertama yang bisa kita lakukan dalam proses subnetting adalah mencari perangkatan 2 yang hasilnya melebihi dikit dari host yang diminta. Nah, host yang diminta kan 60 PC, berarti kita cari yaitu 2 perangkat berapa yang hasilnya melebihi dikit dari 60, tapi tidak kebanyakan dan tidak kekurangan. Kalau kita menggunakan pangkat 5 itu kesedikitan, dan jika menggunakan pangkat 7 itu kebanyakan. Jadi yang sesuai yaitu pangkat 6, yaitu hasilnya adalah 64, berarti tidak kurang dan tidak lebih. Jadi bisa kita tuliskan yaitu 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, di sini kita coba cari yang namanya prefix. Rumusnya adalah 32 dikurangi 6 sama dengan 26. Pangkat yang sudah ditemukan yaitu 6. Jadi CIDR atau prefix yang bisa kita gunakan yaitu /26. Setelah tahu prefixnya itu adalah /26, maka total IP yang bisa digunakan yaitu rumusnya 32 dikurangi prefix yaitu 26. Total IP yang digunakan adalah 64. Selanjutnya kita akan mencari subnet mask. Subnet mask merupakan presentasi dari prefix. Jadi goal dan tujuannya sama, yaitu untuk mencari total IP yang bisa digunakan. Jadi untuk mencari subnet mask itu rumusnya 250 dikurangi total IP yang didapatkan sebelumnya yaitu 64. Berarti 192. Jadi subnet masknya bisa kita ambil kesimpulan adalah 255.255.255.192. Maka ini subnet mask yang udah kita cari. Hasil yang sudah kita temukan dari netmask di prefix atau hasil yang sudah kita temukan dari netmask di prefix /26. Nah, /26 itu merupakan kelas C. Berarti kalau misalkan kita mendapatkan prefix yang tergolong dari kelas C, maka kita bisa fokus pada oktet terakhirnya saja. Untuk 3 depan itu default. Setelah kita mengetahui netmasknya, maka kita bisa menentukan kita mau memakai IP address yang mana. Misal di sini saya menggunakan IP address-nya yang 10.1.1.x. X ini kita belum mengetahui. Maka kita bisa cari yang namanya IP network dan IP broadcast. Untuk pencarian IP network dan IP broadcast itu berdasarkan blok subnet. Jadi di sini kita bisa cari dulu untuk IP network itu pasti depannya 0. Ini untuk blok subnet pertama. Untuk kedua itu ditambah dengan total IP yaitu 64. Untuk blok subnet ketiga kalian tambahin lagi 64 tambah 64 jadi 128. Dan seterusnya. Sekarang kita tinggal cari broadcastnya. Broadcastnya tinggal kurangin 1 aja dari network yang ada di sampingnya. Jadi dapat 63. Dan di sini 128 dikurangi 1 jadi 127. Nah, untuk broadcast di sini kita bisa cari lagi 128 ditambah 4 jadi 192. Lalu di bawahnya 193 dikurangi 1 sama dengan 191.
Jadi ini untuk IP network dan broadcast pada blok subnet 1, blok subnet 2, dan blok subnet 3. Jadi ini untuk IP network dan broadcast pada blok subnet 1, blok subnet 2, dan blok subnet 3. Nah, kita tadi makainya yang 10.1.1.x/26. Untuk IP networknya, misal kita ingin pakai yang 64 dan ingin pakai blok subnet yang kedua, berarti bisa kita tulis 10.1.1.64. Dan untuk IP broadcastnya itu kan IP terakhir, kita tulis menjadi 10.1.1.127. Dari sini dapat disimpulkan dengan yang namanya range IP. Jadi range IP yang bisa digunakan adalah dari 10.1.1.65 sampai 10.1.1.126. Untuk IP network dan broadcast itu tidak bisa digunakan. Maka dari itu, total IP yang bisa digunakan dari sini ialah 64 dikurangi 2 sama dengan 62. Kita akan coba kasus yang terdapat 100 PC. Nanti yang ditanyakan yaitu total IP. Langkah pertama, cari perangkatan 2 yang melebihi 100 digit. Yang paling dekat dengan 100 di sini yaitu ada 2/7. Dari pangkat ini kita akan mencari prefiknya yaitu rumusnya 32 dikurangi 7 sama dengan 25. Jadi prefix yang kita gunakan yaitu /25. Lalu kita cari total IP yang bisa kita gunakan dengan rumus 232 dikurangi 25 sama dengan 2/7 sama dengan 128. Lalu setelah itu kita cari subnet masknya. Rumus subnet mask yaitu 256 dikurangi total IP 128 sama dengan 128. Jadi subnet masknya yaitu 255.255.255.128. Lalu karena sebelumnya kita telah mencoba yang kelas A dan B, maka sekarang kita akan mencoba menggunakan kelas C 192.168.1.x/25. Sekarang kita akan mencari IP network dan IP broadcastnya sekaligus ya. Untuk IP network awalnya sudah pasti 0, setelah itu ditambahkan total IP 128. Lalu tambah lagi 256. Lalu broadcastnya kita cari dengan 128 dikurangi 1. Hasilnya 127. 256 kurangi 1. Hasilnya 255. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa mengetahui IP network dan IP broadcastnya berapa. Kita pakai yang ke satu saja yaitu 0 dan 127. Jadi IP networknya 192.168.1.0. IP broadcastnya 192.168.1.127. Jadi dapat disimpulkan IP range-nya yaitu 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu konsep blok subnet. Di sini kita memiliki 3 blok subnet dan bisa kita lihat blok subnet ini diibaratkan seperti ruangan. Jadi misal ada suatu gedung terdapat 3 lantai, misal blok subnet pertama kita gunakan di lantai pertama, dan blok subnet kedua lantai kedua, dan blok subnet ketiga lantai 3. Perlu diketahui bahwa antar blok subnet itu by default tidak bisa saling komunikasi ya. Nah, setiap lantai itu kan mempunyai kumpulan device-device. Kalau misalkan device-device ini menggunakan blok subnet yang sama, maka antara satu dengan yang lainnya ini bisa saling komunikasi. Jadi ini gambaran simpelnya. Jadi misal untuk lantai 1 menggunakan 10.10.10.2, untuk PC 1 dan PC 2 menggunakan IP 10.10.10.15. Ini kan masih dalam cangkupan blok subnet pertama. Nah, misalkan ingin komunikasi antara PC 1 dengan PC 2, ini bisa saling terhubung karena dia menggunakan
dua subnet yang sama. Beda kalau ada PC2, dia menggunakan blok subnet yang berbeda. Misal 10.10.10.61, ini kan masuk dalam kategori blok subnet kedua. Kalau PC1 dengan PC2 ingin berkomunikasi, ini tidak bisa, karena PC1 dia menggunakan blok subnet pertama, dan PC2 menggunakan blok subnet kedua. Kita lanjut ke materi IPv4 Delivery Type. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari type dalam pendeliverian IP address. Delivery type pada IP address terdapat 3 macam, unicast, multicast, dan broadcast. IPv4 Delivery Type didefinisikan sebagai mekanisme dalam pengiriman data. Unicast adalah proses pengiriman data tepat diterima oleh sebuah host saja. Contohnya adalah seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address. Multicast yaitu one-to-many communication, artinya proses pengiriman data dari satu host ke satu grup. Contohnya adalah IP add kelas D. Selanjutnya broadcast yaitu one-to-all communication, artinya pengiriman data yang diterima oleh semua host pada broadcast yang sama. Contohnya seperti cara kerja HRP, yaitu pengiriman HRP yang dilakukan oleh switch. Kita lanjut ke materi konsep switch dan router. Pada materi kali ini kita akan belajar konsep switch dan router. Pada jaringan komputer ada beberapa device yang kita perlu untuk membangun jaringan komputer. Di antaranya switch dan router. Switch digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada satu network yang sama. Sedangkan router digunakan untuk menghubungkan antar komputer pada network yang berbeda. Jika ada dua PC bisa menggunakan kabel LAN, maka kalau ada beberapa perangkat untuk menghubungkannya bisa menggunakan switch. Untuk jumlah port switch beragam, ada yang 24, 48, dan lain-lain. Di sini kita bisa menghubungkan menggunakan kabel UTP. Untuk IP add, pada kumpulan ini disebut blok subnet yang harus sama agar bisa komunikasi ping. Misalkan ada blok subnet lagi, maka pada PC blok subnet pertama tidak bisa melakukan komunikasi pada PC blok subnet kedua. Jika ingin terhubung antar blok subnet, maka kita bisa menggunakan router agar bisa berkomunikasi antara blok subnet 1 dan 2 kita kenalin. Mau kemana, melalui mana, nanti kita akan belajar mengenai routing.